3 prajurit TNI AL tersangka penembakan bos rental mobil di rest area kilometer 45 Jalan Tol Jakarta Merak akhirnya diumbar ke publik. Dalam konferensi pers di Kantor Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Puspomal, di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu, 15 Januari 2025, ketiga tersangka masing-masing Sertu AA, Sertu RH, dan Kelasi Kepala BA dihadirkan. Mereka dihadirkan seiring penyampaian keterangan Puspomal terkait penyerahan tersangka dan berkas perkara kasus penembakan yang menewaskan korban, Ilyas Abdurrahman. Berdasarkan pantauan, ketiga tersangka tampak sudah mengenakan kaos oranye yang di bagian belakangnya bertuliskan Tahanan Pomal. Ketiga tersangka juga dihadirkan dengan tangan terborgol, kemudian wajah mereka juga dipakaikan masker hitam. Komandan Puspomal Laksamana Madya TNI Samista mengatakan, pada hari ini Puspomal menyerahkan berkas perkara kasus penembakan yang menewaskan bos rental mobil ke Auditor Militer 207 Jakarta. Penyerahan berkas perkara ini dilakukan bersamaan dengan penyerahan 3 prajurit TNI AL yang telah ditetapkan sebagai tersangka untuk segera disidangkan di pengadilan militer. Dengan telah selesainya proses penyidikan yang dilakukan Puspomal, maka hari ini, perkara pembunuhan akan kami limpahkan kepada Auditor Militer 207 Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut, kata Samista. Samista mengatakan, berdasarkan hasil penyidikan, ketiga tersangka dipastikan telah melakukan tindak pidana pembunuhan serta penadahan kendaraan. Mereka pun telah dijerat beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Para tersangka ini cukup bukti melakukan tindak pidana pembunuhan, sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP, Yungto pasal 55 ayat 1, pasal 338 KUHP, Yungto pasal 55 ayat 1, serta pasal 480 KUHP, Yungto pasal 55 ayat 1, jelas Samista. Samista mengatakan selama proses penyidikan pihaknya memeriksa 18 orang saksi dan menyita sejumlah barang bukti seperti pistol yang digunakan untuk menembak, 5 butir selongsong peluru, mobil yang dikendarai para tersangka, serta pakaian yang dikenakan korban. Dari hasil penyidikan dan rekonstruksi, ketiga prajurit telah cukup bukti terlibat tindak pidana pembunuhan korban. Dengan penyerahan berkas perkara dan tersangka, persidangan kasus ini akan segera digelar secara terbuka di Pengadilan Militer Jakarta sekitar 2 pekan depan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.